Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ngutip Yayasan Aurika. Dan tidak terasa kita sudah memasuki pekan keempat pada acara yang terselenggara dalam rangka Hari Pendengaran tahun 2022. Nah, pekan keempat ini mengusung yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Semoga sahabat Aurika dimanapun berada tetap setia meramaikan live Instagram yang kami selenggarakan hingga akhir. Nah, dan untuk semua sahabat Aurika, tetap follow terus akun Instagram Yayasan Aurika karena kami tetap akan menyajikan konten-konten menarik berkaitan dengan anak-anak gangguan pendengaran, pendidikan inklusi, habilitasi mendengar, dan masih banyak lagi. Oke, nah sudah jam 10 waktu Indonesia Barat. Kami di Surabaya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan hari ini sangat spesial. Nah, yang bikin spesial banget adalah karena hari ini beberapa anak dari Yayasan Aurika turut menyapa Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya. Nah, merujuk pada tema kali ini, yakni EVT, belajar melalui mendengar. Tema ini masih sangat berhubungan dengan tema beberapa waktu lalu, tentunya yang dibahas oleh Bu Widya mengenai intervensi dini, dan juga tema yang kami bahas sendiri yang berkaitan dengan membentuk perilaku mendengar. Nah, EVT atau Auditory Verbal Therapy adalah salah satu metode yang pendekatannya melalui mendengar. Itu merupakan pengetahuan yang mungkin sudah sering kita dengar ya, sudah kita pahami sama-sama karena workshop, seminar, dan segala macamnya sudah sama-sama kita ikuti misalkan begitu. Nah, namun perlu banget kita perhatikan bersama bahwa walaupun pendekatannya adalah melalui mendengar, aspek yang dibentuk melalui EVT tidak hanya mendengar. Nah, di dalamnya kita tetap bisa mengembangkan kemampuan yang lain. Misalkan ada Bapak Ibu yang tahu nggak di sini? Kita coba lihat ya. Selamat datang yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan mengulas tentang EVT, tetap ya masih Bapak Ibu silakan mengikuti. Nah, kemampuan apa aja sih yang bisa kita kembangkan melalui Auditory Verbal Therapy? Mungkin jamak ya kita temui bahwa EVT itu bisa mengembangkan aspek kemampuan seperti berbahasa, bicara, berkomunikasi secara verbal gitu ya. Namun lebih dari itu, EVT pun mengembangkan kemampuan kognitif anak. Ini yang juga sempat kami bahas ya, bahwa kemampuan berpikir itu juga dibentuk melalui Auditory Verbal Therapy. Nah, bahasa yang kita ajarkan dalam EVT pun tidak hanya bahasa murni bahasa, tapi juga bahasa yang di dalamnya itu mengandung logika bahasa. Waduh, apaan tuh logika bahasa gitu kan? Nah, misalnya gini, sederhananya seperti ini, saat orang tua itu meminta tolong kepada kakak gitu ya, kepada anak kita yang memiliki gangguan pendengaran, yang telah memakai teknologi pendengaran dan dihabilitasi secara intensif dengan Auditory Verbal Therapy. Nah, orang tua tuh minta tolong gini, misalkan ada konteks di mana adik bayinya itu habis, mohon maaf, buang air gitu ya, jadi butuh ganti pampers nih gitu. Nah, orang tua minta tolong ke kakak, Kak, tolong dong ambilkan pampers di lemarinya adik ya. Lemarinya yang warna biru, tapi yang di atas bukan di bawah. Nah, kalimat ini diperlengkap dengan permintaan mama yang mengatakan bahwa pampersnya satu aja, jangan banyak-banyak, misalkan gitu. Nah, kalimat ini telah mengandung logika bahasa sehari-hari. Misalkan yang tadi, ambilkan pampers ya di lemarinya adik, berarti bukan di lemarinya kakak, bukan di lemarinya mama, misalkan gitu ya. Kemudian lemarinya itu yang biru, berarti bukan yang lain, bukan yang pink, misalkan gitu, bukan yang orange dan lain sebagainya. Lemarinya yang di sebelah atas ya, bukan yang di bawah. Nah, atas bukan bawah, ini juga logika. Jadi walaupun sehari-hari, namun kalimat yang kita sampaikan ini merupakan bahasa yang mengandung logika. Nah, ini yang kami maksud bahwa EVT itu juga mengajarkan atau membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif melalui kegiatan sehari-hari sesuai konteksnya. Nah, berarti EVT itu nggak cuma di meja dong. Iya, EVT tidak cuma di meja. Jadi EVT adalah konsep atau metode yang pendekatannya memang dilakukan oleh keluarga ya, melalui habilitasi keluarga, dan itu dilaksanakan di rumah dengan konteks yang sangat natural sehari-hari sesuai dengan pengalaman anak atau kehidupan anak sehari-hari, sehingga bahasanya pun mengikuti itu. Nah, itu seperti itu. Nah,
Tidak hanya kognisi, melalui FET sebenarnya kita pun bisa melatih anak itu pada kemampuan sosial emosional, bahkan motorik. Nah, mungkin kita terbiasa mendengar bahwa FET itu mengembangkan mendengar, bahasa, bicara, komunikasi, kognisi gitu ya. Padahal di dalam FET kita juga bisa mengembangkan sosial emosi, ya, motorik, dan bahkan literasi atau kemampuan baca tulis. Nah, misalkan gini, pada sisi kemampuan sosial emosional, anak itu dibimbing untuk mengenali segala macam emosi yang mereka alami. Dan kita bimbing untuk merespon secara tepat emosi tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, sebelumnya kita sapa dulu siapa saja yang sudah bergabung hari ini dengan live Instagram Yayasan Aurika. Wah, terima kasih yang sudah berkunjung, terima kasih yang sudah ikut. Ya, tampilan kita sedikit berbeda. Memang di situ ada tampilan salah satu murid kami ya, Aleta Prameswari. Nanti videonya juga akan kami putarkan. Selamat bergabung untuk para sahabat Aurika dimanapun Anda berada. Nah, kita lanjutkan ya. Emosi atau sosial anak itu bisa dikembangkan melalui FET. Maksudnya gimana sih? Nah, misalnya gini, ketika anak itu sedang marah oleh sebab menginginkan mainan padahal bukan miliknya, atau ketika anak itu pengen minta susu padahal dia tuh sebenarnya kondisinya lagi kekenyangan nih, habis makan banyak misalkan gitu ya. Nah, pada konteks pertama tadi, ketika anak itu menginginkan mainan tertentu padahal itu bukan miliknya, melainkan milik temannya atau orang lain, bahkan ya orang asing misalkan di tempat umum, maka melalui bahasa ya, melalui kemampuan dia mendengar, kita bisa memasukkan bahasa yang sesuai konteks. Nah, misal nih secara sederhana kita bisa membahasakan, kakak sedang marah ya. Jadi kita validasi emosinya saat itu, kita validasi bahwa oh ini kondisi lagi marah nih. Jadi kita sounding bahwa kakak ini sedang marah. Kakak sedang marah ya, tapi itu kan bukan mainan kakak. Kalau kakak ambil mainan itu, adik kecil yang punya mainan itu nanti sedih. Dia menangis karena kehilangan mainannya. Misalkan gitu ya, kakak kan sudah punya mainan yang sama. Kakak sudah punya mainan sendiri, pakai mainannya sendiri ya. Nah, misalkan gitu. Atau bisa jadi anak kita jauh lebih kecil nih usianya gitu. Kita juga bisa mengajarkan kepada mereka bahwa oh mau pinjam ya, izin dulu ya, izin dulu, kan itu bukan punya adik, itu kan punya teman, misalkan gitu, izin dulu ya. Nah, kita bicara baik-baik dengan eye level tentu saja ya, dan mengutamakan atau mengoptimalkan kemampuan mendengar anak dengan bahasa yang mereka miliki gitu ya, tanpa harus marah-marah, tanpa harus ketegangan gitu ya. Kita berikan contoh cara meminjam yang baik dengan berbahasa. Nah, kalau konteks yang kedua, ketika anak itu marah atau sedih atau tantrum gitu ya, minta susu tapi kondisinya nggak memungkinkan karena padahal dia itu lagi kekenyangan gitu ya, misalkan begitu, maka dengan memaksimalkan kemampuan mendengar dan berbahasa, kita bisa menyampaikan, kita validasi lagi, oh adik lagi marah ya, sini sama mama, adik lagi marah misalkan gitu, adik mau susu, pengen susu, boleh, tapi adik kan masih kenyang, barusan makan banyak banget, lihat nih perutnya kenyang, kalau minum susu lagi makin kenyang misalkan gitu. Kalau makannya terlalu banyak, minumnya terlalu banyak, nanti perutnya sakit. Nah, misalkan begitu. Jadi kita jelaskan secara verbal gitu ya, secara lisan melalui pendengarannya dia. Nah, kalimat-kalimat yang kami contohkan tadi itu merupakan kalimat yang tergolong kompleks sebenarnya ya untuk dipahami anak. Contohnya nanti atau tunggu gitu ya. Seolah-olah sederhana bagi kita, tapi sebenarnya kedua kata ini itu mengandung unsur logika bahasa. Nanti ya nanti, artinya bukan sekarang. Tunggu ya tunggu, artinya tidak harus dituruti sekarang juga. Misalkan gitu, itu kan anak butuh memahami pengertian itu ya. Kalau misalkan tidak memahami konteksnya atau tidak sesuai konteks,
pasti tidak paham apa itu nanti dan apa itu tunggu. Jadi memang berbahasa itu pasti terikat konteks, berkalimat pun akan terikat konteks. Jadi memang yang sangat natural dalam pelaksanaan auditory verbal terapi itu sehari-hari sesuai dengan pengalaman anak, konteks yang mengenai anak saat itu gitu. Jadi anak itu langsung kesannya masuk gitu ya. Nah, kata-kata tersebut selain mengandung unsur pengendalian emosi gitu ya, bahwa oke, kita menginginkan sesuatu, tapi kita harus mau menunggu sampai waktunya tiba. Jadi kalimat kalau terlalu kenyang bisa sakit perut, misalkan gitu ya, itu juga mengandung logika sebab akibat. Jadi kita sedang mengajarkan anak itu logika sebab akibat sederhana. Oke, kita menginginkan mainan itu, tapi itu milik orang lain. Tapi kalau misalkan kita maksa rebut, orang lain bisa nangis, bisa sedih, misalkan gitu. Tidak bisa kita asal maksa minta. Kalau mau pinjam, pinjam dengan baik dan lain-lain. Itu kan norma ya. Norma yang kita sampaikan melalui bahasa lisan. Norma sehari-hari. Nah, kemampuan apa sih yang sedang kita bangun melalui kalimat ini? Selain kemampuan mengendalikan diri tadi, yang kontrol emosi tadi ya. Kemampuan sosial itu adalah intinya. Jadi menghargai hak milik orang lain, sopan santun ketika meminta sesuatu, misalkan gitu ya, dan empati. Kita mengajarkan anak untuk mengerti perasaan orang lain atau apa yang dipikirkan orang lain secara sederhana. Nah, itu seperti itu. Jadi EVT itu tadi ya, EVT itu pendekatannya, auditory verbal therapy. Pembelajarannya melalui apa? Melalui mendengar. Yang kita ajarkan apa? Semua aspek bahasa, bicara, komunikasi, sosial emosi, ya kan, kognisi, motorik dan seterusnya. Nah, itu begitu. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, Mama Ana, Mama Eviara Rizky, Naik Teknisi Mahasiswa, dan seterusnya banyak sekali mama-mama yang hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita lanjut kembali ya. Nanti bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Nah, bagaimana dengan kemampuan motorik yang tadi sempat disinggung? Nah, apa sih hubungannya EVT dengan kemampuan motorik gitu kan? Kembali ke premis yang kami sampaikan pada judul bahwa EVT adalah belajar melalui mendengar. Belajar apa? Apapun, termasuk ketika mengembangkan kemampuan motorik. Nah, misalnya gini, saat kita membimbing anak belajar naik sepeda nih, atau lempar bola, itu kan aktivitas motorik ya, lempar bola dan naik sepeda. Selain memberikan bantuan fisik dengan cara mendorong ketika awal-awal ya, awal-awal belajar sepeda, kita akan memberikan bantuan fisik. Tentu di dalamnya kan kita ngomong ya, kita menyampaikan secara verbal, kita menyampaikan secara lisan. Misalkan ketika memberikan arahan-arahan, dia duduknya di sini ya, duduknya di apa namanya, sadel ya istilahnya gitu ya. Kemudian nanti mengayuh dengan kaki ya, bergantian ya, berputar kaki kanan kaki kiri ya, taruh kakinya di pedal ya, misalkan seperti itu. Tangannya menggenggam ya di setir atau di stang gitu ya. Pandangannya lurus ke depan, misalkan seperti itulah hal-hal yang natural yang pasti kita akan omongkan ketika kita mengajarkan naik sepeda. Termasuk ketika kita mengajarkan istilah lempar, tangkap, tendang, misalkan gitu ya. Itu kan merupakan hal-hal yang kita sampaikan lewat lisan, kemudian kita contohkan lewat aktivitas fisik kita, motorik kita, kemudian ditiru oleh anak ya, sehingga anak itu memahami bahwa oh ini namanya melempar, oh ini istilahnya menendang dan seterusnya. Jadi semuanya itu sinergis, bahwa kita membentuk kemampuan motorik itu juga bisa melalui mendengar. Memperkenalkan istilah-istilah dalam aspek motorik itu kita kenalkannya lewat mendengar. Nah, itu seperti itu. Terima kasih Mama Tiwi yang sudah bergabung. Kita lanjut ya Maya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Nah, melalui kemampuan mendengar yang diasah sejak dini, anak itu akan mendapatkan input bahasa yang sangat kaya dengan beragam konteks. Di Yayasan Aurika, anak-anak juga dilatih untuk mandiri, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan umum kayak makan, minum, atau toilet training ya, melainkan juga berkaitan dengan alat yang mereka pakai.
Karena sudah dilatih, maka anak-anak tuh bisa memahami kapan sih aku tuh harus ganti baterai gitu. Ketika apa sih bateraiku tuh habis tuh ketika apa gitu kan. Istilahnya itu gejalanya gimana sih kalau baterai itu habis gitu ya. Kemudian anak-anak ini juga akhirnya terlatih untuk mampu mengganti baterai sendiri, serta menyimpan alat di tempat yang seharusnya. Ketika mereka misalkan mau tidur gitu ya, alatnya dilepas, disimpan dengan rapi di tempat yang dia udah tahu di mana gitu. Jadi ketika di sekolah, entah itu di kelompok bermain atau TK Aurika ya, ketika pelatihan itu dilakukan oleh orang tua dengan tentu saja bimbingan terapis dan audiologis, mereka tidak lagi tergantung orang tuanya, karena kan orang tua tidak selalu menjaga di sekolah ya. Jadi anak-anak itu benar-benar di sekolah itu kalau baterai habis ya dia ganti sendiri, dia tahu tempatnya di mana, dia balikin ke tempatnya, dia tahu mana baterai ini yang ada isinya, ada nomornya, nomor berapa yang ada isinya, nomor berapa yang kosong, oh berarti diganti nomor sekian dan seterusnya. Dia akan ingat, oh baterai nomor sekian ini udah kosong nih, berarti tak taruh di sini. Nah, itu mereka ingat. Jadi mereka akan dengan sendirinya mengatakan kepada guru, tunggu ya Bunda, mau ganti baterai dulu habis, misalkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita bangun melalui auditory verbal therapy. Nah, supaya tidak berkepanjangan, kita lihat yuk sekarang kita akan menyimak satu persatu video dari anak-anak Yayasan Aurika. Dan video yang pertama kita lihat ini, yang Bapak Ibu bisa simak di sini adalah video Aleta. Kini Aleta sudah kelas 2 SD di sekolah umum, terakhir terapi di Aurika kurang lebih pada saat ia masih TKB ya, terakhir. Jadi sejak kelompok bermain hingga taman kanak-kanak pada tingkat B, Aleta ini sekolah di Aurika. Nah, dengan derajat gangguan pendengaran profound hearing loss, Aleta menggunakan cochlear implant. Mari kita simak videonya ya. Semoga sinyalnya sangat bersahabat sehingga Bapak Ibu bisa mendengar jelas untuk suara atau volume yang akan kami perdengarkan melalui video ini. Pandemi COVID-19. Nah, aku suka menanam. Sekarang aku sudah menanam palem. Bijinya aku dapat pas jalan-jalan sama papa. Potnya diletakkan di teras yang tidak kena paparan matahari. Tanahnya diusahakan lembab, jadi harus disiram setiap hari. Setelah bertunas, potnya taruh di bawah sinar matahari supaya bertumbuh. Supaya dia tumbuh subur, aku dan mamaku selalu menyiramnya, juga diberi pupuk 1 bulan 1 kali. Aku tidak sabar melihatnya makin tinggi. Tidak hanya palem, aku juga punya tanaman lain, contohnya seperti seledri. Ini palem yang aku tanam, ada cabai. Ini seledri yang aku tanam sama mama. Kalau teman-teman punya kegiatan apa di rumah selama pandemi? Nah, itu tadi Aleta. Pada video Aleta tersebut, semoga ya suaranya terdengar jelas dan videonya tidak berhenti atau nge-freeze gitu ya, sehingga lancar bisa Bapak Ibu terima. Nah, pada video Aleta tersebut, kita bisa mendengarkan ada banyak sekali kosakata yang ia terangkan gitu ya, berkaitan dengan aktivitasnya menanam. Nah, yang paling spesial adalah karena pandemi gitu kan, sekolahnya daring, biasanya anak itu kan yang biasanya udah main sama teman-temannya gitu ya di sekolah atau di luar rumah gitu, sekarang tiba-tiba pandemi nggak boleh keluar dan seterusnya. Ternyata Aleta punya jurus jitu di rumah untuk mengatasi kejenuhannya itu dengan berkegiatan menanam bersama keluarga. Nah, Aleta banyak menjelaskan mulai dari beragam jenis tanaman yang ia tanam, ya kan, dari palem, seledri, cabai dan seterusnya ya. Dia juga menjelaskan proses gimana sih kok bisa dapat biji palem itu. Oh, ternyata ketika jalan-jalan sama papanya gitu ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman dia yang lampau, dia ceritakan gini loh ceritanya gitu ya. Proses ia menanam palem dari biji, tunas dan seterusnya hingga tumbuh subur. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan saat menanam palem pun dia cerita gitu. Ini tanahnya harus lembab, kemudian paparan sinar matahari yang cukup gitu ya. Jadi
penyiraman setiap hari, pemberian pupuk dan seterusnya itu kan hal-hal yang harus dilakukan ya supaya tanaman subur. Nah, dari video ini, dari bahasa yang dia katakan ya, mulai dari paparan, kemudian lembab dan lain-lain ya, dan lain sebagainya. Dari video ini, habilitasi keluarga dalam mengembangkan kemampuan mendengar dan berbahasa anak itu sangat-sangat terbukti signifikan. Jadi hasilnya tuh kelihatan. Dari mana sih Aleta tuh mendapatkan bahasa yang ia ucapkan tersebut? Apakah dari meja ruang terapi gitu ya? Tentu saja ketika ia di rumah, konteksnya selama pandemi COVID gitu kan, dia berkegiatan, dia menyibukkan diri dalam hal-hal yang produktif gitu ya, bersama keluarga, ketika jalan-jalan sama papa, ketika bertanam bersama mama gitu ya. Hal-hal itulah, pengalaman itulah yang akhirnya oleh Aleta itu terserap ya, informasi dari papa, dari mama, dari saudara mungkin ya, terserap menjadi bahasa yang kemudian ia ekspresikan dalam bentuk bahasa lisan gitu ya. Kebetulan Aleta dan saya kebetulan tuh sempat direct message via Instagram gitu ya. Dia sempat cerita juga bahwa dulu pas awal-awal pandemi COVID sebenarnya saudaranya juga ikut menanam bareng sama dia, suka menanam bareng gitu kan. Jadi artinya bahasa ini juga nggak cuma dapat dari mama loh, tapi bahasa ini dia dapatkan dari interaksi anggota keluarga. Mama iya, papa iya, ya kan, kakaknya, adiknya itu turut memberikan sumbangsih ya dalam tanda kutip perkembangan bahasa Aleta melalui mendengar dengan pengalaman sehari-hari di rumah dengan aktivitas yang dia seneng gitu ya. Nah, jadi FVT itu tadi, FVT yang paling spesial dari FVT itu. Jadi auditory verbal terapi itu nggak terpaku harus duduk di meja terapi nyimak, itu nggak melulu harus itu ya, karena justru di meja terapi itu kita terbatas bahasa yang kita kenalkan itu terbatas, dan konteks yang kita kenalkan juga terbatas gitu ya. Jadi ketika FVT itu dilakukan di meja terapi itu ada tujuannya, ada fungsinya sendiri. Tapi terlepas dari itu, ketika anak sudah keluar dari ruang terapi, tidak lagi duduk di meja terapi, FVT itu tetap berjalan. Kapan? Sepanjang hari. Karena bahasa yang bisa disampaikan anak itu, bahasa yang bisa ditangkap oleh anak itu beragam cara bisa kita lakukan, dan beragam konteks itu bisa kita manfaatkan, istilahnya begitu ya. Nah, terima kasih untuk mama papa yang sudah bergabung. Sekarang setelah kita menyimak video Aleta tadi, kita beralih ke video Ethan. Nah, Ethan ini kini sudah TKA 5 tahun, berarti ya kurang lebih usianya 5 tahun lah. Seingat saya ulang tahunnya Agustus 2016, berarti kurang lebih mau 6 ya, kayaknya mau 6. 5 lebih sedikit. Nah, dengan kondisi impartial partition pada rumah siputnya dan derajat gangguan pendengaran yang profound hearing loss atau pendengarannya yang tingkat sangat berat ya gangguannya, Ethan menggunakan cochlear implant. Nah, kita simak videonya sama-sama. Ini video pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyalnya juga bersahabat dan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik suara dan video Ethan berikut ini. Halo teman-teman, hari ini aku naik sepeda. Ayah. Kita naik sepeda atau belum? Sini loh. Ada benda. Nah, itu tadi video pertama dari salah satu murid kami juga, Ethan. Lucu ya, yang bikin lucu tuh saat cerita itu sangat natural layaknya anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Wah, terima kasih Papa Alka yang sudah bergabung, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Ada juga Mama Akbar di sini, selamat bergabung Ma. Ada juga Mama Sinta, selamat bergabung Mama Sinta. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi video Ethan. Semoga video Ethan baik itu suara maupun kualitas videonya bisa diterima dengan baik. Sinyal kita bersahabat. Saya lagi-lagi bicara sinyal karena khawatir banget nih Bapak Ibu. Nah, dari video tersebut Ethan tuh tampak sangat ceria,
gitu ya. Jadi ketika dia itu bercerita, dia tuh berbicara dengan intonasi yang natural layaknya anak-anak. Seru loh, nah, misalkan kayak gitu ya. Teman-teman udah naik sepeda belum? Seru loh, nah, kan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, secara intonasi, penggunaan bahasa, ekspresi itu anak-anak banget gitu kan ya. Ethan bisa saja mendapatkan banyak benefit dari kemampuan mendengarkan suara dan bahasa itu dari teman-temannya ketika di sekolah. Jadi sebelum pandemi, saat kelompok bermain ya, kalau sekarang kan sudah TK, saat kelompok bermain itu kan masih tatap muka. Ethan pernah bercerita itu mengenai temannya, ada Jeremy, Evelyn, Gaby. Dia cerita, oh temanku yang namanya Gaby tadi nangis begini bla bla bla, itu dia cerita. Jadi itu artinya dia berinteraksi dengan teman-temannya ya, dia menyimak temannya lagi ngobrol di sekolah dan seterusnya. Nah, bahasa yang disampaikan Ethan tadi ketika berbicara itu kan sangat sesuai ya dengan usianya yang anak-anak gitu. Apalagi ketika Ethan tuh bilang, wah ada monster, lari gitu kan. Jadi kebetulan sempat terpotong ini videonya ketika Ethan nih bilang lari. Dia mengayuh sepedanya dengan gontai gara-gara, oh ada monster gitu. Jadi artinya jiwa anak-anaknya itu sangat natural gitu. Bagaimana Ethan ini mengimajinasikan bahwa ada monster di dekatnya, lalu ia harus menghindar, itu anak-anak banget. Dan pasti kosakata itu ia dapatkan tidak dalam ruang terapi. Jadi tidak dalam konteks belajar di meja, pasti sambil bermain gitu kan, pasti sambil bermain. Bisa juga sambil nonton film mungkin. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ingat video Ethan saat ucapan ulang tahun pada Yayasan Aurika, dia kan cita-citanya pengen jadi Optimus Prime yang baik, itu kan berarti dia tahu ya ada superhero, ada tokoh superhero, ada monster dan seterusnya. Jadi pasti kosakata itu ia dapatkan melalui bermain atau melalui bonding dengan orang tuanya saat quality time gitu ya. Jadi mungkin ya ketika satunya cosplay jadi monster, satunya cosplay jadi superhero, kita nggak tahu. Tapi itu pasti konteksnya di luar belajar dengan duduk di meja yang kaku dan tegang ya, pasti di luar itu karena seru banget. Nah itu seperti itu. Nah sekarang ada video lagi nih yang itu juga dia sedang bercerita tentang pengalamannya makan di restoran pizza, katanya begitu. Nah kita lihat sama-sama. Bismillah. Semoga tertangkap. Aku Putu ikan Malaksi. Aku umur 5 tahun. Aku mau bercerita. Kemarin kita pergi ke restoran pizza bersama papa dan mama dan Ethan. Aku makan pizza yang enak. Pizzanya enak, ada rasanya jamur, ada sosis, ada keju, ada oli, ada daging, ada telur. Enak kayak pisang. Itu minum jus jeruk yang segar. Papa minum jus melon yang kecil. Oke. Dadah. Nah, itu tadi video kedua dari Ethan. Jadi, pada video ini kami tidak hanya akan menyoroti aspek bicara, melainkan juga aspek bahasa. Dengan usia mendengar yang kurang lebih 3 tahun, kemampuan bicara atau artikulasi Ethan ini masih dikatakan wajar ya dalam prosesnya. Justru dengan latihan mendengar yang intensif, kemudian bimbingan dari orang tua yang itu pasti konsisten ya, keluarga ya, tidak hanya mama yang gigih melatih untuk membimbing Ethan memproduksi artikulasi yang benar melalui mendengar, maka kemampuan bicara Ethan ini lambat laun pasti akan semakin membaik gitu dengan usia dengarnya yang 3 tahun tadi. Nah, untuk aspek bahasa ini yang jauh akan lebih kami soroti adalah untuk aspek bahasa tidak mudah sebenarnya bagi anak-anak ini merangkai kalimat dengan kalimat hingga menjadi cerita itu yang realistis sesuai pengalamannya gitu.
Ethan ini bercerita bahwa kemarin pergi ke restoran pizza, ada sosis, daging, keju, jamur, olive, telur gitu kan, dan berbagai minuman. Oh, Ethan itu minum jus jeruk, jeruknya segar. Kalau papa minumnya jus lemon yang kecut gitu kan ya. Jadi ekspresinya pun tuh sesuai dan tentu saja mengemaskan ya. Nah, ada tantangan yang biasanya itu dihadapi orang tua ketika anaknya itu masih berbicara terbolak-balik gitu ya. Jadi adik sudah makan, adik makan sudah, jadi kebalik gitu ya. Atau mama di mana? Mama kerja berangkat. Nah, itu kan terbalik ya, dalam struktur kalimatnya itu terbalik. Nah, ketika kita menyimak kembali video Ethan tadi, kata-kata yang disampaikan Ethan ini cukup runtut. Satu yang pasti tentang ini adalah pasti keluarganya itu memberikan contoh atau model. Pasti mama, papa, atau siapapun anggota keluarga di rumah itu pasti menjadi model tentang bagaimana berbicara yang baik atau terstruktur gitu ya, atau runtut gitu ya. Pasti model, karena anak-anak ini kuncinya adalah model. Dia mendengar bagaimana contoh berbicara yang runtut itu gitu. Nah, sehingga ketika anak ini berbahasa dan melalui kemampuan mendengarnya itu dia menyimak sekelilingnya tentang bagaimana bicara, mereka kemudian mengimitasi atau mencontoh mengenai gimana sih bercerita yang runtut itu gitu. Ini pasti dibalik itu semua, jadi behind the scene-nya itu ya, kita nggak hanya melihat ketika video ini tuh di take, tapi selama 3 tahun ini pasti orang tua itu menghabilitasi atau keluarga itu menghabilitasi, entah melalui buku ketika orang tuanya bercerita, entah ketika mama dan papanya itu ada pengalaman tertentu yang kemudian diceritakan kepada Ethan. Nah, itu kan contoh ya, model, sehingga anak itu ketika dia bercerita itu meniru itu. Oh, gini loh caranya bercerita itu. Nah gitu. Jadi pasti kembali lagi adalah habilitasi keluarga melalui mendengar gitu ya. Jadi walaupun Ethan ini tampak mengingat-ingat pengalaman yang lampau, dia mengingat-ingat dia tuh mau pergi ke setelah pergi ke restoran, jadi dia mengingat-ingat itu. Walaupun itu adalah pengalaman yang lampau bersama kedua orang tuanya, kemudian dia mengekspresikan itu dalam bentuk bahasa yang cukup kompleks. Dia mampu memasukkan konsep waktu yang akurat bahwa itu kejadiannya kemarin. Itu adalah kemampuan berbahasa seorang anak yang tidak mudah, dan itu pasti prosesnya panjang. Orang tuanya pasti tidak berhenti melatih sampai sekarang, saya yakin. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Sarah. Kini ia kelas 2 SD sama dengan Aleta. Jadi dulu dia teman sekelasnya Aleta di sini di KB TK Aurika gitu ya. Jadi Sarah ini memiliki gangguan pendengaran dengan tingkat severe hearing loss dan menggunakan alat bantu dengar. Nah, kita simak videonya. Videonya cukup singkat dan ini latarnya adalah ketika dia di kelas saat dia TK dulu. Bismillah. Hewan apa? Ayo Sarah, tunjuk. Ibra. Kenapa? Oke, hebat. Nah, bilang ya. Semoga tampak jelas video dan suaranya karena cukup singkat. Video yang Sarah tadi mungkin akan kita ulang sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum ya Pak? Oke, sudah terlihat. Ini kita ulang yang bagian Sarah ya Bapak Ibu, karena tadi cukup singkat videonya. Oke. Hewan apa? Ayo Sarah, tunjuk. Ibra. Kenapa? Oke. Nah, itu tadi adalah video Sarah ketika dia masih TKP di Yayasan Aurika. Di sini suara Sarah memang cukup pelan ya, karena posisi HP yang dipakai juga cukup jauh. Jadi Sarah ini tuh ceritanya gini.
Dia main tebak-tebakan dengan temannya dalam konteks pembelajaran di kelas, waktu itu temanya binatang memang. Sarah ini main tebak-tebakan dan dia berani maju ke depan untuk memberikan tebakan itu ke temannya, gitu ya. Jadi dia berkata hewan yang kakinya 4, makanya daunnya panjang, dengan ekspresinya yang cool gitu. Hewannya apa? Nah gitu kan ya. Jadi di tengah hiruk pikuk kelas yang ramai gitu kan. Nah Sarah ini cukup mampu melalui pembelajaran di kelas. Itu kan di sekelilingnya sebenarnya teman-temannya nggak diem, teman-temannya tuh pada ngobrol ya, satu sama lain saut menyahut, layaknya anak-anak lah, layaknya TK lah gitu kan ya, di kelas gitu. Ia percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya yang mayoritas normal hearing tanpa gangguan pendengaran. Jadi Sarah itu berani kemudian menunjuk salah satu temannya untuk menjawab, dan di tengah kebisingan itu kan anak-anak gitu kan, angkat tangan terus berisik gitu, bising gitu. Dia menunjuk salah satu temannya, dan di tengah kebisingan itu Sarah bisa menangkap jawaban Ibra temannya, yakni jerapah gitu kan. Dia bisa menangkap itu, dan dengan sangat riang gitu kan Sarah kemudian melompat-lompat kegirangan karena jawaban temannya benar. Benar. Jadi layaknya anak dalam satu kelas, temannya benar, happy gitu kan, teman yang lain juga ikut happy, ikut menyahut, ramai, dan dia melebur dalam dunia anak-anak bersama teman-temannya gitu ya. Jadi dalam konteks ini bonding antara Sarah dan teman-temannya ini cukup membuat terharu sih ya, cukup membuat terharu. Kenapa? Bahwa ini tuh tidak hanya tentang Sarah loh Bapak Ibu. Ini benar-benar tidak hanya tentang Sarah, melainkan juga tentang teman-temannya yang lain di kelas, yang mereka adalah anak-anak dengan normal hearing. Di situ anak yang gangguan pendengarannya adalah Sarah dan Aleta. Ada 2, yang lainnya normal hearing tanpa gangguan pendengaran. Mereka tuh tetap riang bermain, belajar, dan tertawa bareng, tertawa sama-sama sesama anak TK gitu ya. Jadi sejak sekolah di tingkat kelompok bermain hingga TKB, mereka tuh sama-sama. Jadi Sarah mendapatkan banyak manfaat itu juga dari teman-temannya, dari bahasa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi video ini walaupun singkat itu cukup membuat kita terharu ya, karena anak-anak kita tuh ternyata bisa loh melebur dengan teman-temannya yang lain yang normal hearing. Dia bisa loh pede, percaya diri, berani tampil, speak up gitu ya dengan teman-temannya yang lain, happy, itu yang lebih penting ya, happy. Jadi benar-benar peluk cium untuk anak-anak semua istimewa kita, karena pasti bisa dioptimalkan. Nah sekarang ini yang berbeda, kita akan memutarkan video kembali. Sebelum itu, saya mau menyimak komentar-komentar dulu. Di sini, sudah cukup banyak yang bergabung. Terima kasih sekali, Bapak Ibu semua. Semoga semua penyampaian yang kami berikan bisa tertangkap dengan jelas dan sinyalnya sangat bersahabat. Papa Alka, Ethan cute ya, 5 tahun sudah pintar begitu. Insya Allah Alka juga akan begitu, Pak. Semangat. Sarah excited banget. Iya, alhamdulillah. Sarah excited banget. Saya jadi ikutan excited hari ini karena Sarah ya, Pak ya. Kemudian di sini juga ada Mama Afrilia. Semoga anak saya kelak bisa seperti Sarah dan Ethan. Amin, amin, insya Allah, amin. Yang penting nanti kegigihan dari orang tua, habilitasi keluarga tentu saja ya. Jadi semua elemen nanti bekerja sama ya, audiologis, terapis, orang tua, keluarga ya semuanya. Nah, sekarang kita akan sampai pada video selanjutnya. Sebentar akan kami ganti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menunggu. Bismillah. Open with VLC. Oke. Wah, ada suara siapa itu ya? Ini Bapak Alka pasti kenal nih suaranya siapa ini yang barusan muncul ini. Apakah videonya tampak dengan baik? Oh, kurang besar ya. Tunggu sebentar. Di grup dibesarin, nggak usah deh.
Cukup ya, bismillah. Semoga cukup videonya tampak. Nanti tenang aja, video ini kan akan diupload ya melalui akun Instagram Yayasan Aurika. Jadi untuk Bapak Ibu yang terlambat hadir atau nanti baru bisa lihat ketika di waktu luang, video ini masih bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan simak video yang lucu-lucu ini juga, gak kalah lucu dari video sebelumnya. Ini adalah video Alka. Nah, Alka ini ketika saya melihat pertama kali video ini ya, ketika video ini dikirimkan, pertama kali kesan yang muncul adalah wah, lucu banget. Ini bondingnya bagus banget. Jadi antara Alka dan adiknya cute ya. Jadi ini pasti nanti Bapak Ibu juga kesannya sama, so cute banget. Jadi ini dia Alka yang kini kelas 1 SD, terapi di Aurika sejak ia masih kecil. Waktu itu masih lucu banget, main mobil-mobilan, main bola juga sama saya. Jadi kegemarannya tuh mobil. Saya masih ingat, kangen banget sama Alka. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu ya. Nah, kalau terapi itu apapun dibabat habis asal ada mobil dia. Nah, ini dia Alka dengan derajat gangguan pendengaran profound, hearing loss, menggunakan cochlear implant di salah satu telinga. Es krim, datang ke beli es krim, adik mau apa? Es kemana? Oh yang es krim, apa dia? Harganya 50. 50.000. Ayolah datanglah beli burger, ayo datanglah beli burger. Adik mau apa? Mau yang burger atau mau yang minum teh atau yang mau sandwich? Mau yang minum teh? Mana uangnya? Harganya 50. Ya, pokoknya. Mau sandwich, mau harganya 10.000. Mana uangnya? Uangnya. Terima kasih. Dadah teman-teman. Nah, semoga tertangkap dengan jelas videonya ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi Alka featuring Uca, adiknya ya. Jadi dua-duanya sama-sama menggemaskan sekali. Seru ya main bareng adik. Jadi sahabat Aurika di sini yang sudah hadir, ada juga nggak yang mau beli es krimnya Alka? Alka, boleh mau dong es krim stroberinya. Nah, interaksi lucu yang barusan kita simak ini membuktikan bahwa saudara itu bisa banget dijadikan partner anak untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi tidak hanya kemampuan bahasa sekali lagi, tapi juga kemampuan sosial, emosi, kognisi, ya, dan lain sebagainya. Di sini di video Alka ini bisa kita lihat bareng-bareng bahwa dia menyebutkan satu persatu barang dagangannya. Aku punya ini loh, ada burger, ada sandwich, ada teh ya, misalkan gitu ya. Terus dia juga memberikan pilihannya itu ke adiknya sebagai pembeli, menyampaikan harganya dan juga tidak lupa menyampaikan terima kasih setelah adiknya memberikan uang. Gitu, lucu ya. Jadi bahasa yang Alka ucapkan ini pasti behind the scene-nya tuh bertahun-tahun. Dalam arti gini, bertahun-tahun yang lalu sang mama dan keluarga Alka itu juga pasti melatih intensif dan secara konsisten melalui auditory verbal terapi ya, melalui mendengar dengan beragam cara yang terbungkus rapi itu melalui permainan. Alka tidak mungkin bisa bermain senatural ini kalau di sekelilingnya tidak pernah mencontohkan dengan cara yang sama ya kan, bagaimana dia berinteraksi, dia pretend play gitu ya, dia berpura-pura menjadi penjual, adiknya menjadi pembeli, dia menyampaikan, oh barang-barang daganganku ini loh jenisnya, harganya sekian, oh uangnya mana. Nah ini kan feedback timbal balik yang sangat natural ya antara kedua anak kecil ini. Itu pasti dia mencontoh bahasa, cara mengungkapkan, cara menyampaikan itu pasti dia mencontoh bagaimana lingkungannya itu bermain. Nah itu gitu. Jadi tampaknya saja mungkin bermain, padahal di dalamnya itu ada jutaan bahasa yang kita sampaikan pada anak-anak yang itu menjadikan bekal bagi mereka dalam memiliki berbagai kemampuan yang tadi kami sampaikan. Kemampuan untuk menghadapi dunianya yang jauh lebih luas di sekolah, atau di masa depan itu bisa tempat kuliah dan bahkan tempat kerjanya nanti. Jadi pondasinya kan berhubungan dengan materi Bunda Widya ya, intervensi dini dan juga habilitasi keluarga. Pondasinya adalah sekarang ini. Jadi jika anak kita itu memiliki kakak,
ajak kakaknya untuk menjadi model, ajak belajar bareng, bangun pengertian ke kakak tentang adiknya, misalkan gitu ya, ketika memang bisa disampaikan. Dan kita lakukan ini secara konsisten, nggak bisa satu kali, tapi terus menerus. Jika anak kita memiliki adik, ajak juga adiknya itu untuk terus belajar gitu ya. Jadi belajar bareng, kemudian menyimak bareng, itu akan menjadi bonding yang seru antara kedua saudara ini. Mereka akan saling support di masa depan, mereka akan saling memahami di masa depan, saling empati dan seterusnya. Bahasanya pun akan saling tertularkan dengan baik, itu begitu. Jadi banyak di Aurika tuh yang anak-anak tuh punya kakak atau punya adik gitu ya, belajar bareng. Dulu ada salah satu murid tuh ke Aurika pas adiknya umur 1 tahun, jadi masih digendong, masih kecil banget. Adiknya ini bisa jadi partner belajar. Dia juga punya kakak, yang kakaknya yang waktu itu SD kelas 6. Kalau nggak salah juga ikutan beberapa kali untuk ke sesi terapi supaya dia tuh tahu gimana sih cara ngomong ke adikku. Nah itu gitu. Jadi ketika di rumah dia ikut ngobrol, ikut ngajak komunikasi 2 arah, ikut ngasih bahasa yang baru, ikut bacain buku, sehingga anak-anak ini ketika bermain pun bahasa yang disampaikan oleh kakak dan seterusnya itu lebih masuk gitu. Jadi bahasa itu nggak cuma dari ibu, nggak cuma dari ayah, tapi dari seluruh anggota keluarga yang bekerja sama melalui habilitasi keluarga secara intensif, melatih melalui mendengar. Itu gitu. Nah, kita sampai 10.46, saya lebih 1 menit. Jadi kita sampai pada penghujung pembahasan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih yang sudah ikut memeriahkan Ngutips pagi ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa FET merupakan belajar melalui mendengar. Belajar bahasa melalui mendengar, belajar komunikasi melalui mendengar, belajar logika melalui mendengar, belajar sosial emosi juga melalui mendengar. Jadi belajar apapun melalui mendengar. Itulah auditory verbal therapy dan dilaksanakan dalam konteks sehari-hari, tidak hanya duduk di meja menyimak dengan kaku seperti pada umumnya ya, tapi fun melalui permainan, konteks kegiatan anak-anak sambil bertanam, sambil naik sepeda, sambil pretend play jual beli, semuanya bisa kita lakukan melalui konteks sehari-hari, jadi tidak terikat pada ruang terapi. Nah, inilah pentingnya habilitasi keluarga karena FET sangat signifikan hasilnya jika dilakukan oleh seluruh anggota keluarga di rumah secara konsisten dan intensif. Nah, sekian dari kami untuk Ngutips hari ini. Sampai jumpa pada Ngutips berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabat Aurika. Selamat pagi. Bagaimana WhatsApp? Mana ini? Terus Pak, ke-save nggak? Mana? Stop streaming. Stop streaming sama stop